Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Renungan kita hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Bunyinya demikian. Di bawah perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah kasih yang tulus. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah kasih yang tulus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, melihat perkembangan zaman yang semakin hari semakin maju, setiap orang sudah terbiasa atau semakin terbiasa yang namanya kepalsuan. Banyak orang memakai topeng beristilah kasih, padahal tujuannya adalah untuk dirinya sendiri. Di mana kita bisa melihat di sana kejahatan dibungkus begitu rapi sehingga tidak terlihat, sehingga kita sulit membedakan. Bahkan hari lepas hari kita sulit membedakan ini. Kita berkata, benar nggak sih ini kasih yang tulus? Benar nggak sih ini pemberian yang tulus? Benar nggak sih ini kebaikan yang tulus? Karena kita bisa melihat orang ramah pun kadang-kadang dijadikan sebagai alat penipuan. Kadang-kadang juga pemberian-pemberian tertentu ternyata sebuah jebakan. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan di zaman saat ini tidak lagi lahir dari kasih yang tulus, melainkan dimanfaatkan hanyalah untuk sebuah kejahatan. Melihat kemunafikan di dalam perkembangan zaman ini, anak Tuhan atau orang percaya dipanggil untuk membawa sebuah perbedaan. Sehingga kasih yang kita tunjukkan bukanlah kasih yang sembarangan. Bahkan kebaikan yang kita lakukan bukanlah kebaikan yang sembarangan. Bahkan pemberian yang kita berikan bukanlah pemberian yang sembarangan. Tetapi semuanya, baik itu kasih maupun kebaikan maupun pemberian, itu harus bersumber dari kesungguhan hati, yaitu hati yang sangat-sangat mengasihi. Dan hal ini didorong dengan motivasi yang murni. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum perikop yang kita baca hari ini, di perikop sebelumnya Paulus sempat membahas tentang karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan. Kita bisa melihat di ayat 6 sampai ayat ke-8. Kemudian Paulus melanjutkan dengan perikop kita yang tadi, yaitu tentang kasih. Di ayat 9 dan ayat 10 itu berbicara tentang kasih. Tetapi dia kembali membahas tentang pelayanan di ayat 11, supaya setiap orang percaya tidak kendor di dalam melayani, tetap semangat di dalam melayani. Nah, Paulus sebenarnya ingin menekankan bahwa pelayanan apapun harus didasarkan pada kasih yang tulus. Bukan hanya itu, juga Paulus ingin menegaskan bahwa pelayanan tidak akan bermakna tanpa kasih kepada sesama. Tidak peduli seberapa hebat seseorang atau kapasitas seseorang atau hasrat seseorang dalam pelayanan, selama hal itu tidak disertai dengan kasih akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, apa yang kita pelajari tentang kasih yang tulus ini? Yang pertama adalah kasih yang tulus ini
bersumber dari Allah Bapa. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia berani atau mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah Bapa berani dan nekat mengorbankan anak satu-satunya, anak tunggal, untuk mereka yang durhaka kepada Dia, yaitu kita orang-orang berdosa ini. Dan kasih ini hanya ditunjukkan di atas kayu salib melalui pengorbanan Yesus Kristus, melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk kita sebagai orang berdosa, orang yang lemah, yang awalnya menjadi musuh Allah, sekarang menjadi anak-anak Allah. Dan kasih inilah yang dicurahkan dalam hati kita sebagai orang percaya untuk terus berpegang dan mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahkan kasih ini begitu kuat, tidak ada satu makhluk atau peristiwa apapun yang membuat orang-orang percaya terpisah dari kasih ini. Oleh karena itu, tinggallah di dalam kasih yang tulus ini. Dasarilah pelayanan kita, dasarilah kebaikan-kebaikan kita di dalam kasih yang tulus ini, yaitu yang bersumber dari Allah Bapa. Dan yang kedua, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kasih yang tulus yaitu menerima dan memperlakukan sesama sebagai saudara. Kita bisa melihat di ayat 10. Ayat 10 berkata demikian, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat. Istilah saudara di ayat 10 itu tertuju kepada orang-orang percaya atau orang-orang kudus. Perhatikan ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Ini jelas bahwa istilah saudara yang ada di ayat 10 tertuju di ayat 13 yaitu kepada orang-orang kudus atau orang-orang percaya. Oleh karena itu, kasih yang tulus itu harusnya menerima dan memperlakukan sesama orang percaya sebagai saudara. Apapun pekerjaannya, apapun kedudukannya, apapun etnisnya, harusnya kita menerima dia dengan kasih yang tulus. Kita harus memperlakukan dia dengan kasih yang tulus. Tapi kita melihat hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sedikit orang percaya saling membenci. Tidak sedikit orang percaya tidak saling menolong. Bukankah ini sebuah kegagalan yang tragis? Orang yang seperti ini yang mengaku sudah mengalami dan mensyukuri kasih Allah, justru kadangkala gagal membuktikan itu di dalam perilaku mereka. Ingat satu hal Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita tidak diminta untuk memberikan apa yang kita tidak punya. Kita juga tidak diminta untuk berbagi apa yang belum pernah kita alami. Oleh karena itu, terimalah satu, perlakukan satu dengan yang lain. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, tetaplah dia terima sebagai saudara. Itulah kasih yang tulus. Dan yang ketiga Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih yang tulus yaitu melakukan kebaikan bagi semua orang. Ayat 18, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita diminta oleh Tuhan untuk mengasihi siapapun, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Yesus berkata di Matius pasal 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan kita diminta oleh Tuhan untuk tetap mengasihi orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Ayat 20 berkata demikian. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Dengan berbuat demikian, membuat orang yang bersalah kepada kita bertobat dari kesalahannya. Maka dampak ketika kita melakukan kebaikan bagi semua orang, kita mampu mengalahkan kejahatan. Kita mampu membuat orang tersebut bertobat dari kesalahannya. Oleh karena itu, orang akan melihat pengharapan kita. Orang akan melihat iman kita melalui kasih yang tulus yang kita tawarkan bagi mereka. Kiranya kita terus menjadi berkat di dalam kasih kita, di dalam kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan
hari lepas hari. Marilah kita lakukan segala sesuatu dengan kasih yang tulus. Amin.